Halo teman-teman, mari kita melanjutkan video part 1 dari nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran. Kalau di video sebelumnya, kita sudah sampai di pembahasan kuadran 2. Nah, saya ulangi lagi, di sini dari 4 kuadran, untuk kuadran 1 yang bernilai plus adalah semuanya, sin, cos, tan. Tapi kalau yang berada di kuadran 2, yang bernilai plus hanya sin saja. Di kuadran 3 hanya tan saja, kuadran 4 hanya cos saja ya. Jadi kalau ditulis di sini adalah all sin, ini yang plus saja ya. Sin, tan, cos seperti itu. Nah, setelah itu kita juga sudah membahas untuk sudut relasinya. Di sini sudah saya siapkan. Jadi kalau misalkan kita mau mencari nilai dari sin sudut, misalkan sudut berapa ya, antara 90 sampai 180, sudut 135. Nah, gimana cara mencarinya? Apakah harus pakai kalkulator? Nah, tidak ya, kita manfaatkan sudut relasi ini. Jadi kalau di sudut 0 sampai 90, kita bisa memanfaatkan sudut-sudut istimewa yang sudah kita bahas di part sebelumnya, maksudnya di video sebelumnya ya, cara cepat menghafal nilai dari sudut-sudut istimewa seperti itu. Nah, untuk kuadran 2, di sini dia tulis sudut relasinya adalah 180 minus alfa. Lebih jelasnya sudah saya siapkan rumusnya. Maksudnya apabila kita menemukan sin 180 minus alfa, maka dia bernilai dengan sin alfa. Saya kasih contoh lagi, misalkan berapa ini? Cos ya, pakai cos 135 ya. Jadi kalau di kuadran 2 yang bernilai plus hanya sin saja. Kalau ada cos sama tan berarti minus. Sepertinya cos 135 kan sudah sempat dibahas di part 1. Kita langsung ke nomor 7 saja. Nomor 7 sin 120. Sepertinya juga sudah dibahas. Oke, dilihat di part 1 saja ya. Misalkan gini, soal yang lain untuk cos ya. Jadi misalkan ada cos 120 ya. Cos 120. 120 itu kita ubah jadi 180 minus sesuatu ya, minus alfa, minus theta seperti itu. Jadi 180 senilai dengan 120 itu senilai dengan 180 minus 60. Nah, maka yang sebagai theta, sebagai alfa, dia adalah yang belakang. Karena di sini cos kuadran 2, maka nilainya minus. Jadi, cos 120 nilainya sama dengan minus cos 60. Nah, minus cos 60 berapa? Cos 60 bernilai setengah. Gitu. Oke, itu untuk kuadran 2 ya. Sekarang kita lanjutkan ke kuadran 3. Nah, di sini kuadran 3 untuk sudut berelasinya tertulis 180 plus alfa. Nah, lebih jelasnya ke sini kuadran 3 180 plus alfa ya. Jadi kalau kita menemukan sudut di kuadran 3, sin bla 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 sama dengan minus sin alfa. Kita ambil alfanya ya. Nah, di sini nilai sin sama cosnya bernilai minus. Ini cos ya, di sini tan gitu. Di sini tannya bernilai plus karena untuk kuadran 3 yang bernilai plus hanya tan. Oke, kita langsung kerjakan. Di kuadran 3 ini adalah antara 180 sampai 270. Kita kerjakan nomor 5. Nomor 5 itu cos 100 cos 210. Nah, kita ubah 210 itu sama dengan berapa? 180 ditambah berapa? Ditambah 30 gitu. Kita lanjutkan di sini. Nah, maka kita ambil saja di sini 30-nya, dia sebagai theta atau sebagai alfa. Karena di sini di kuadran 3 nilai cosnya minus, jadi cos 210 senilai dengan minus cos 30. Sama dengan minus cos 30 nilainya adalah setengah akar 3 gitu ya. Oke, begitu juga dengan yang lain.
Untuk misalkan tan, di sini ada soal lain di kuadran 3. Ini ada ya nomor 8. Sin 240. Kita kerjakan sekalian. Nomor 8. Nah, sin 240 kita ubah dulu. Jadi 240 itu senilai dengan 180 tambah berapa ya? Ditambah 60 gitu. Maka karena di sini kuadran 3 ya, berarti nilai sin kan minus. Nah, sin 240 senilai dengan minus sin 60. Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3 gitu. Oke. Di sini kuadran 3 ya. Oke. Kuadran 3 sudah beres. Sekarang kita lanjutkan kuadran 4. Nah, kuadran 4 di sini yang bernilai plus hanya cos saja, yaitu 360 minus alfa gitu. Nah, jadi sin 360 minus alfa sama dengan minus sin alfa. Sorry, theta ya, bukan alfa. Ya, sama aja ya, tinggal permisalannya gitu. Nah, di sini terlihat yang bernilai cos, yang bernilai plus hanya cos saja. Kita langsung ke soalnya, coba yang berada di kuadran 4, berarti di sini mulai 270 sampai 360. Berarti di nomor 6 ya, cos 300. Cos 300 itu kita ubah dulu. 300 itu senilai dengan 360 minus 60. Nah, karena di sini kuadran 3 ya, kuadran 4 yang bernilai plus adalah cos. Jadi cos 300 senilai dengan cos 60. Minusnya tidak ikut ya karena nilainya plus. Di kuadran 4 cos bernilai positif. Jadi cos 60 itu berapa? Cos 60 adalah setengah gitu. Oke. Lagi misalkan di sini ada yang nomor 9 sama 10. Saya hapus dulu nih. Ini di kuadran 4 ya. Sin 310 berarti sin berapa itu 310? 360 dikurangi 50. Oh, ini tidak bisa dikerjakan pakai sudut-sudut istimewa ya, karena sin 310 akan bernilai dengan akan bernilai sama dengan minus sin 50 gitu. Kalau 315, tan 315. Oke, berarti di sini adalah sin 360 dikurangi berapa? 45 ya. Nah, sorry, bukan sin, tan ya di sini. Tan. Nah, maka nilai tan 315 bernilai minus ya, karena ada di kuadran 4, tan 45 sama dengan minus tan 45 berapa? Tan 45 adalah 1, karena tan 45 itu diperoleh dari sin 45 per cos 45 ya. Tan itu sama dengan sin per cos, dijumlahkan, dibagikan saja tuh. Sin 45 kan setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2, maka tan 45 bernilai 1 gitu. Jadi di sini tan 315 bernilai minus 1. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini. Nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran di sini adalah sebagai materi prasyarat ya. Prasyarat pertama yaitu tips cepat menghafalkan nilai dari sudut-sudut istimewa. Ini adalah prasyarat kedua untuk materi persamaan logaritma kelas 11 Matematika Minat semester 1. Oke, terima kasih.